Sobat Konstitusi, bagaimana? Apa kalian sudah siap dengan pemilu 2024 nanti? Kita mengenal Partai Gerindra dan bagaimana perannya terhadap masyarakat dan bagaimana strateginya terhadap pemilu 2024. Mari kita simak. Kita 2008 baru berdiri, tepatnya pada 6 Februari. Ya, Gerindra ini berdiri. Jadi kami memang awal direkrutnya orang-orang KTI, KTNA waktu itu pengurusnya. Kemudian kita juga ikut masuk di dalamnya. Dan ya dinamika proses daripada merekrut pengurus itu kan nggak gampang. Ya. Awal 2009 kita punya keterwakilan di DPR 1 kursi waktu itu, alhamdulillah. Walaupun sisa kursi hasilnya kan gitu. Alhamdulillah kemudian di 2014 kita naik jadi 3 kursi. Nah, kemudian di 2019 sekarang 2023 6 kursi. Alhamdulillah, jadi grafiknya naik terus. Jadi tadi perekrutan tadi ya cukup lumayan lah, tidak gampang merekrut para pengurus begitu yang betul-betul militansi. Sampai saat ini juga masih terjadi tambah sulam. Tapi saya pikir semua partai sama. Ya, kita lagi bagaimana caranya ke depan untuk bisa mencari pengurus atau kader-kader partai yang militan. Itu tentunya banyak program yang harus dilibatkan ke mereka. Tapi alhamdulillah Gerindra sekarang sudah menjadi pemenang di Kota Cirebon. Alhamdulillah kita mendapatkan Ketua DPRD untuk Kota Cirebon. Dan dengan 6 kursi itu juga PDIP 6 kursi cuma selisih suara. Jadi kita jadi pemenang di Kota Cirebon. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini bisa dipertahankan dan mudah-mudahan grafiknya akan tetap bisa lebih naik begitu mudah-mudahan. Jadi rangkaiannya kita diberi tugas khusus oleh Pak Prabowo sebagai bacalek presiden gitu ya. Kemudian kita disebar para purnawirawan itu disebar di seluruh kabupaten dan kota se-Indonesia gitu. Tapi berkaitan dengan fokus pemenangan antara lain itu berada di Jawa, sehingga untuk TAP ini, penugasan TAP ini didahulukan yang di Jawa gitu ya. Nah, setelah saya datang kemari, tugas saya itu pertama adalah membentuk gitu ya, membentuk TAP sewilayah Kota Cirebon, yaitu di kecamatan dan di kelurahan. Nah, kenapa kita cepat bisa membentuk? Karena kita punya tumpuan awal. Nah, tumpuan awalnya itu para purnawirawan gitu. Nah, saya kemari itu di sini sudah ada organisasi namanya Purnawirawan Pejuang Indonesia Raya. Namanya di sini Korda, Koordinasi Daerah Kota Cirebon. Gitu. Jadi saya kemari karena ini yang menjadi tumpuan awal, saya berkoordinasi dengan Korda PPIR Kota Cirebon. Nah, setelah itu kita kan punya artinya tuh teman, ya kan? Teman yang sudah menjadi teman beneran. Siapa itu? DPC Gerindra. Kemudian sayap-sayapnya Gerindra. Nah, itu dulu. Setelah itu caleg-caleg anggota DPRD-nya Gerindra. Kemudian bacalek Gerindra. Itu kawan kita tuh. Nah, dari situ kita mengembangkan bagaimana gitu. Terus kita membentuk di
TAP kecamatan. Di TAP kecamatan itu kita cari orang kecamatan situ, purnawirawan yang ada di situ. Kalau dia tidak ada di situ, tidak mampu atau sudah wah saya sudah tidak ini Pak, tidak bisa lagi berkegiatan seperti ini, kita cari relawan gitu. Seperti nah gitu, itu tahap awal dulu tuh. Kita membentuk itu gitu. Tahapannya kan nggak begini, nggak kayak apa piramid begitu. Jadi ada yang sini paralel kan. Kan kita tahapannya menyesuaikan dengan sebenarnya tahapan eh, pemilu yang dikeluarkan oleh KPU. Misalnya ini sekarang sampai Oktober ya. Ini persiapan apa kita di sini masih persiapan apa di KPU lupa saya. Nah, kita itu upgrade ya apa maaf namanya itu menurunkan apa yang harus kita lakukan sih dengan tahapan yang sekarang gitu. Nanti misalnya tahapan deklarasi atau pendaftaran presiden wakil presiden dari mulai tanggal 19 Oktober sampai November misalnya. Nah, apa yang kita kerjakan gitu paralel saja, bukan ini kita kerjakan terus meningkat ke sini, bukan. Jadi misalnya saya nih merekrut relawan. Nah, bukan dari bulan Agustus berhenti 1 bulan, enggak. Jadi kita tetap rekrut terus saja berjalan gitu. Tapi mungkin ada yang kegiatan yang lain. Kalau di partai ini sekarang tahapannya dia sosialisasi bacalek, nanti ada penetapan caleg, kemudian dia menentukan saksi-saksi. Nah, nanti ada penataran saksi dan seperti apa kan. Nah, itu seperti itu. Jadi kita menyesuaikan dengan jadwal KPU itu. Saya berharap masyarakat juga harus bagaimana ya untuk pemilu depan kita harus sukses. Jadi tentunya partisipasi dari masyarakat juga harus ada di dalamnya mensukseskan pemilu di 2024 ini. Jadi tadi carilah pemilih yang amanah. Parameter amanahnya seperti apa. Jadi jangan kemudian keliru memilih karena kita punya hak pilih. Dan kita harapkan masyarakat sebagai warga bangsa yang baik tentunya harus menggunakan hak pilihnya. Ya kan begitu. Harus menggunakan hak pilihnya untuk datang ke bilik ke TPS untuk memilih calon yang menurut hatinya itu amanah dan baik. Harapan kami semoga di tahun 2024 ini pemilihnya sudah pada pinter, ya kan, sudah lebih jeli. Yang pertama, karena ini pemilihan presiden, pemilihan wakil kita ya, pemilihan pemimpin kita satu. Kedua, memilih perwakilan kita, karena kan sistem kita seperti itu, ya kan, memilih wakil kita di DPRD atau di daerah maupun di pusat. Yang pertama saya berkeinginan itu kita terlibat, gitu loh, kita terlibat. Nggak boleh kita tuh acuh tuh nggak boleh sebenarnya, karena apa? Ini kan one man one vote, satu suara, satu orang satu suara, berarti kan sangat berharga banget gitu suara kita. Jadi kesadaran kita untuk ikut aktif dalam politik 5 tahunan ini harus wajib menurut saya ya. Nah, yang kedua, kita kan udah pada cerdas nih, udah bermain dengan gadget, dengan medsos, udah kita banyak informasi itu loh. Nah itu mestinya kita lebih jeli, ya kan, lebih pandai memilih pemimpin kita dan wakil kita di legislatif. Itu kalau kita masih yang serangan-serangan pajar itu, ya kita temennya bodoh. Nah, kita tuh harus punya militansi masyarakat itu. Militansi untuk saya nggak boleh terpengaruh, saya milih A ya A. Yang kedua, kita itu harusnya sudah pandai banget bisa memilih kan gitu ya. Kita bisa tahu rekam jejaknya orang-orang ini gitu kan. Sehingga kita tidak terprovokasi.
Nah, kalau begitu kita sangat menghargai apapun pilihan masyarakat. Itu benar. Harusnya kita ke sana. Video ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas mata kuliah ilmu politik. Keirian ketemu Cendrawasih. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Dadah.